Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini Bubu Santan, bual-bual online santai tentang kesehatan, menyapa Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Kabupaten Lingga. Di sebelah saya sudah ada sosok yang ganteng, sosok yang gagah. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Lingga, Dr. Bukit Tua Rayanto Gultom. Ya. Selamat pagi, Dokter. Ya. Saya lebih sedap itu manggilnya Pak Dokter daripada mungkin Pak Kadis itu, ya. Karena Bapak memang backgroundnya dokter. Ya, Dok. Ya. Nah, saya lebih enak seperti itu. Baik, sahabat saya dimanapun berada, Pak Dokter kita ini luar biasa. Mengawali karir dari Kepala Puskesmas, ya Dok, kalau nggak salah. Dari Kepala Puskesmas, beliau jatuh bangun, membangun Puskesmas Raya waktu itu. Benar Dok? Ya, Saya Dok. Raya. Habis itu beliau naik lagi jadi Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Lanjut, dan alhamdulillah sekarang beliau menjabat Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Lingga. Itu sejarah singkat dari Pak Dokter. Baik, selanjutnya silakan Pak Dokter untuk memperkenalkan kepada sahabat kita semuanya yang ada di media. Ya, baik. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat buat sahabat-sahabat kita semua. Pada pagi hari ini kebetulan kita kedatangan tamu dari tim Bubu Santan. Bubu Santan. Bubu Santan, Puskesmas Lanjut. Di sini saya sangat senang sekali, bangga sekali melihat teman-teman yang begitu sangat semangat dan antusias terhadap kesehatan yang ada di Kabupaten Lingga, khususnya yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir, ya Puskesmas Lanjut. Ya, harapan kita ya semoga kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan ya pembangunan kesehatan di Kabupaten Lingga kita ini dengan komitmen dan kerjasama kita semuanya. Baik. Ya, mungkin di sini secara singkat saya ingin menyampaikan ya untuk karir saya sehingga saya bisa seperti ini saat ini ya, hari ini. Yang mana itu saya mulai selesai pendidikan ya, pendidikan dokter itu saya pendidikan S1 kedokteran itu di Universitas Sumatera Utara. USU ya Dok? Saya masuk tahun 2000 dan saya menyelesaikan pendidikan saya itu selesai tahun 2006. Setelah itu saya ya bekerja di rumah sakit klinik swasta. Swasta awalnya. Nah, kemudian di tahun 2007 ya, 2007 saya mengikuti program Kementerian Kesehatan. Itu program PTT. PTT, dokter PTT. PTT, dokter PTT ya, di mana saya penempatan di Kabupaten Karimun. Karimun itu Dok. Kabupaten Karimun itu di Puskesmas Sawang itu saya dulu. Sawang. Nah, kemudian di tahun 2008 saya mengikuti ya, karena buka formasi itu Di Lingga ya? di Lingga, waktu itu. saya coba ikut di Lingga dan ternyata lulus. Alhamdulillah ya Dok. Ya, waktu itu. lulus dan tahun 2009 itu saya memulai karir di Puskesmas Raya Mas Raya. di Kecamatan Singkep Barat, Singkep Barat. di Kabupaten Lingga ini. Berapa lama Dok di sana Dok? Di sana itu saya sampai tahun 2017. 2009 sampai ke 2009 sampai 2017. Hampir 7-8 tahun ya Dok? Ya, 2017 itu sampai di bulan Juni ya kalau nggak salah itu. Habis itu saya pindah, saya dapat tanggung jawab untuk mengembangkan Puskesmas Lanjut, Puskesmas Pemekaran yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir. Puskesmas Lanjut, sahabat sehat. Puskesmas Lanjut. Jadi saya mendapatkan amanah oleh pimpinan untuk mengembangkan Puskesmas Lanjut yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir. Kami pun termasuk bangga nih punya dulunya mantan Kapus, sekarang udah menjadi kepala dinas di Kabupaten Lingga ya Dok. Iya. Nah, di situ setelah itu di tahun 2019 saya dipercayakan untuk mengelola rumah sakit ya. Jadi saya itu sebagai Direktur Rumah Sakit Dabu. RSUD Dabu. Di awal tahun 2019.
Dan sekarang di tahun 2022, nah itu saya dipercayakan untuk sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Itulah Bapak, mungkin yang gambar sejak singkat. kapan Dok menjabat Kepala Itu Dinas? sejak April 2022. Oke. Itu mungkin sejarah singkat ya. karir saya ya, untuk pengabdian selama di Pengabdian yang luar biasa. Baik, Pak Dokter, ini tak lama lagi kita nih nak HKN nih. HKN. Jadi apa sih Pak tema HKN tahun ini? Kalau untuk tema HKN tahun ini itu Bangkit Indonesia, Bangkit Indonesia. Sehat Negeriku. Berarti ada makna tersendiri untuk masyarakat Kabupaten Lingga, Pak? Ya, pasti ada ya. Jadi memang dari tema HKN kita yang ke-58 ini yang nanti tepatnya di tanggal 12 November ya, makna daripada Bangkit Indonesiaku ya, kita itu bangkit dengan semangat dan optimisme ya, seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen masyarakat, ya, elemen masyarakat, komponen-komponen utama ya, di dalam ya kita bisa bekerja sama, bergotong royong secara bersama ya, untuk menghadapi situasi pandemi ya kan? Sehingga sehat negeriku, artinya bahwasanya kita bisa mewujudkan ya, individu yang sehat, keluarga yang sehat, masyarakat yang sehat, sehingga bisa kembali untuk beraktivitas dan memberikan nilai produktif kepada masyarakat. Ini yang menjadi makna daripada Hari Kesehatan Nasional kita pada tahun 2022 ini. Ya. Dinas Kesehatan punya suatu visi dan misi untuk kedepannya ya Pak ya, pastinya untuk bagaimana kesehatan itu kedepannya akan dilakukan di bawah pimpinan Pak Dokter. Kira-kira nih bagaimana kesehatan kedepannya Pak? Iya, kesehatan kedepannya tetap kita nanti dan kita berkomitmen ya untuk arah kebijakan pembangunan kesehatan ya. Kita tetap mengacu pada 6 pilar pembangunan kesehatan. Yang pertama itu kita transformasi pelayanan primer. Yang mana artinya kita ya fokus terhadap pelayanan yang ada di tingkat puskesmas. Sebagai ujung tombak ya, sebagai ujung tombak di bawah terhadap pelayanan masyarakat yang memang lebih fokus kepada upaya preventif dan promotif. Ya, ini menjadi ini kita. Kemudian juga dengan adanya pembinaan posyandu ya, yang menjadi ya bentuk, salah satu bentuk ya upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat. Bagaimana kita mengoptimalkan, mengaktifkan, mengefektifkan posyandu sehingga permasalahan-permasalahan kesehatan itu ya secara bersama-sama ya itu bisa kita jawab. Karena memang masalah kesehatan bukan hanya tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan, tetapi seluruh elemen masyarakat dengan memperdayakan ya seluruh elemen lapisan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, kedepannya kita itu ya berdasarkan arah kebijakan nasional ya dalam hal transformasi layanan rujukan, yang mana artinya kita ke depan ya bisa menjawab ekspektasi masyarakat selama ini terhadap keberadaan fasilitas rujukan kita yang ada. Di mana saat ini kita memiliki dua rumah rujukan. Rujukan ya Pak. Itu ada Rumah Sakit Dabu ya. Sakit Dabu. Dan kemudian Rumah Sakit Encik Mariam di Dai ya Pak. Di Dai. Nah, jadi memang ini bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan. Ya, mungkin dalam sarana prasarananya. Ya, makanya target kita ke depan salah satu rumah sakit ini kita meningkatkan kelas rumah sakit. Meningkatkan kelas rumah sakit agar lebih naik lagi kelas. Agar lebih naik lagi. Jadi agar lebih maju lagi. Masyarakat kita tak payah ya ke luar ya Pak. Ya, sehingga sistem rujukan cukup di internal kabupaten kita kabupaten. Ya, mungkin nanti target kita secara bertahap itu kita untuk peningkatan kelas rumah sakit itu kita coba untuk Rumah Sakit Dabu dari tipe D menjadi tipe C. Jadi artinya sistem rujukan ya, dengan pengembangan kelas rumah sakit, peningkatan kelas rumah sakit, kita harapkan ya
peningkatan pelayanan rujukan itu bisa dijawab. Bisa dijawab. Bisa dijawab. Ya, baik dari sarana prasarananya, sumber dayanya dan segalanya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya, untuk ketahanan kesehatan. Ketahanan kesehatan, bagaimana kita untuk berbicara tentang kesehatan kita di kabupaten. Kemudian transformasi untuk pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan tentunya. Untuk pembiayaan kesehatan ini bagaimana kita pemerintah daerah menjamin kesehatan masyarakat kita secara luas ya, terhadap jaminan-jaminan kesehatan ya. Artinya dengan anggaran pemerintah daerah ya, untuk bisa membackup, menjamin ya masyarakatnya ya, kita ini dengan apalagi sekarang era BPJS, era BPJS dengan sumber anggaran pemerintah daerah ya, itu bisa membiayai untuk kesehatan, masyarakat kita. Nah, kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia, SDM. Ini target kita juga ini ke depannya. Ya, kita harapkan ya bahwasanya sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan ya, apalagi dokter-dokter spesialis sekarang ini ya, itu bisa kita jawab ke depannya. Makanya kita ya, pemerintah daerah sudah melaksanakan MOU kerjasama. Wah, mantap nih. Dengan Universitas Sumatera Utara. Mantap sekali nih, luar biasa sahabat sehat. Iya, dan ini memang komitmen pimpinan daerah, ya, Bupati dan juga Wakil Bupati, untuk menjawab kelangkaan ataupun keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga dokter spesialis. Jadi kita sudah melakukan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran USU, ya, yang mana ada dua ini kita misi kita. Yang pertama itu adalah pendayagunaan dokter-dokter ya PPDS ataupun dokter-dokter residen yang senior untuk dalam program pengabdian masyarakat ya, membantu rumah sakit kita, Rumah Sakit Dabu dan Rumah Sakit Encik Miriam. Yang kedua, program pendidikan ataupun beasiswa bagi artinya dokter kita yang bagi dokter kita ya, bagi dokter kita. Jadi artinya nanti dokter-dokter kita yang ada di Lingga ini itu akan kita sekolahkan ke USU sesuai dengan kebutuhan kita di Kabupaten Lingga. Sesuai kebutuhan ya, Dok ya? Sesuai kebutuhan kita. Dan ini kita mulai tahun depan 2023 untuk pendidikan beasiswanya. Proses seleksinya ya seperti biasa, di mana itu kewenangan bagian daripada USU, tetapi mudah-mudahan kita sudah ada kursi untuk itu. Dan target kita tahun depan itu kita mulai dengan beasiswa pendidikan dokter spesialis bagian anestesi dan juga bagian anak. Ini kita coba. Dan November ini itu sudah mulai program pengabdian masyarakat dokter-dokter residen senior PPDS dari Fakultas Kedokteran USU sudah mengirimkan tenaga kesehatan ke Lingga luar biasa untuk melaksanakan itu. Dan ini komitmen kita bersama. Ini komitmen kita bersama. Nah, kemudian yang keenam ya, kita mencoba untuk pembangunan kesehatan di Kabupaten Lingga ini, bagaimana kita mampu mentransformasi ya dari yang manual ke digital. Artinya kan era digital. Ada perubahan era digital ya, Dok, sekarang. Ada perubahan. Ya mungkin salah satunya nih ya ini tadi, inovasi-inovasi yang dibuat teman-teman di tingkat puskesmas. Salah satunya ya ini, melalui poskes gini kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat seluas-luasnya terkait kesehatan, kondisi yang ada, kondisi sekarang, kondisi ke depan, rencana ke depan, bagaimana arah pembangunan kesehatan kita. Ya, karena memang harapan kita ini agar seluruh elemen masyarakat, komponen-komponen utama sama-sama berkomitmen, gotong royong ya, kemudian bahu-membahu untuk membangun kesehatan di Kabupaten Lingga kita lebih baik ya, Dok. Ya. Baik. Di tangan Dokter Bukit, insya Allah kesehatan Lingga lebih maju. Amin. Ya, amin. Tentunya didukung ya, Dok, dengan strata puskesmas di bawahnya segala macam. Baik. Ya. Dokter, selanjutnya Dinas Kesehatan ini kan sebagai induk dari segala proses kesehatan atau proses tindakan kesehatan yang dilakukan oleh masing-masing UPT Puskesmas dan 2 rumah sakit. Bagaimana, Dok, ini memanage ini, Dok? Banyak sekali kan ini program-programnya nih, Dok. Iya. Jadi kalau untuk kita Dinas Kesehatan ya Kabupaten Lingga itu kita memiliki
16 UPT rencananya. Kondisi sekarang itu ada 13 UPT puskesmas. Tak mudah itu, Dok. Ya kan? Dan memang nanti pengembangan puskesmas, salah satu UPT itu kita laksanakan UPT puskesmas, yaitu UPT Puskesmas Dabo Lama. Itu kita di tahun ini kita kembangkan, kita mekarkan menjadi UPT Puskesmas Dabo. Jadi total UPT puskesmas itu ada 14 nantinya di tahun depan itu. Kemudian 2 UPT rumah sakit dan 1 UPT BPFK. BPFK itu yang instalasi farmasi. Instalasi farmasi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita hitung ya, 14 tambah 2 tambah 1 17 UPT yang dibawa Dinas Kesehatan. Luar biasa. Itu cukup memakan waktu dan memutar otak dan tenaga untuk Pak Dokter. Bagaimana tuh caranya tuh mendudukkan 17 kepala nanti kan artinya kan? Jadi memang ini tantangan ya, tantangan dan saya rasa tidak mudah. Tetapi itu kembali lagi ya, bagaimana kita merubah mindset, bagaimana kita menyatukan visi misi kita ya untuk arah kebijakan pembangunan kesehatan ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan UPT, baik itu direktur rumah sakit, baik itu pimpinan puskesmas ya, agar bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi dan peran mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana cara kita untuk memanage ya sebuah instansi ataupun UPT yang kita pimpin dengan baik itu manajemen sumber dayanya, terus kemudian manajemen keuangannya, ya, bagaimana manajemen program-program yang ada di dalamnya. Karena memang acuan kita sudah jelas. Ya, bagaimana kita untuk pencapaian SPM-nya, standar pelayanan minimal yang ada di puskesmas ya, dengan 12 indikator itu bagaimana strategi kita dengan sumber daya yang ada kita optimalkan ya, kita laksanakan ya sesuai dengan tugas, fungsi dan peran kita masing-masing. Ya, ini saya sampaikan. Nah, yang kemudian selanjutnya kita melakukan evaluasi, kita monitoring dan kita evaluasi dengan program-program yang sudah disusun dan sudah dilaksanakan. Apa yang menjadi hambatan-hambatan di tingkat puskesmas, di tingkat rumah sakit ya, karena kita ketahui bersama sekarang ini kalau puskesmas itu kan lebih mengutamakan promotif dan preventif. Kalau berbicara tentang rumah sakit, kita lebih fokus kepada kuratif dan rehabilitatif. Artinya apa? Sudah jelas itu loh, fungsinya itu sudah jelas. Tinggal bagaimana kita melakukan monitoring evaluasi, dan ini kita laksanakan. Nah, mungkin dan sekarang ini juga makanya kita Dinas Kesehatan ini ya, dan saya pribadi dengan seluruh pejabat yang ada di Dinas Kesehatan meninjau langsung ke lapangan. Ya, sempat kita kemarin saya lihat Pak Dokter beberapa hari di Puskesmas luar pulau ya, luar biasa. Memang itu butuh ekstra ya, Dok. Betul. Jadi memang tidak mudah. Makanya kita perlu juga melihat kunjungan-kunjungan kerja ke teman-teman kita di lapangan, ya. Bagaimana kita penguatan juga di tingkat desa, Pustupolindes, ya. Bagaimana kita coba untuk itu sistem rujukan kita, akomodasi kita seperti apa. Jadi memang ini suatu hal yang tidak mudah. Tidak mudah, dan ini butuh sebuah proses. Makanya kita sampaikan dengan seluruh tim, baik yang ada di internal Dinas Kesehatan dan juga dengan UPT-UPT yang ada di kita harus berkomitmen ya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Iya. Jadi ini memang strategi kita, sehingga kita bisa menjawab seluruh ekspektasi masyarakat di Kabupaten Lingga ini akan keberadaan dan arah ke depan pembangunan kesehatan Kabupaten Lingga. Ini mungkin yang menurut saya ini. Ya, luar biasa sahabat sehat dimanapun berada. Visioner sekali ya, Pak Dokter Bukit ini, luar biasa. Saya sampai terdiam mendengar penjelasannya yang luar biasa gitu. Saya nggak tahu nih mau ngomong apa lagi nih kan setelah ini. Oke, Pak Dokter, tema kita HKN. Sehat Indonesia. Sehat Indonesiaku, bangkit negeriku ya. Bangkit Indonesiaku, bangkit Indonesia, sehat Indonesiaku. Baik. Nah, kita fokus ke Kabupaten Lingga. Apa sih, Dok, program dari Dinas Kesehatan itu sendiri dalam
menghadapi atau rencana akan melakukan memperingati Hari HKN ini sendiri? Mungkin ada yang sifatnya nanti, ya mungkin dari Dinas Kesehatan sudah mempersiapkan nih, gimana? Iya, jadi dalam rangka HKN tahun ini, ya kita Dinas Kesehatan itu memang membuat banyak ya rencana-rencana kegiatan. Yang pertama itu kita mulai dari internal Dinas Kesehatan sendiri. Memperkuat di dalam tim. Jadi kita melaksanakan kegiatan yang silaturahmi ataupun kekeluargaan, family gathering. Artinya dengan agenda kegiatan yang kita laksanakan nantinya, yaitu jadwal itu mungkin, kalau nggak salah saya tanggal 3 November, itu sudah mulai sampai hari puncak itu tanggal 12 November nanti, itu di upacara Hari Kesehatan Nasional ya. Nah itu kita mulai dari diri kita, ya, rumah kita, dinas kita, bagaimana kita membangun rasa kekeluargaan. Ya mungkin ini momentumnya, momennya ini di dalam Hari Kesehatan Nasional ini kita coba mulai dari kita membuat kegiatan-kegiatan yang untuk membangun rasa kekeluargaan, ya, untuk saling memperkuat tim kita. Karena dokter butuh tim yang luar biasa nih. Benar. Nah kemudian kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar. Salah satunya itu kita nantinya akan melaksanakan kegiatan bakti sosial. Bakti sosial itu sasaran kita itu nanti di daerah Kampung Pelangi. Kampung Pelangi Pulau Lipan ya. Pulau Lipan. Di mana di situ sasaran kita suku laut ya, suku tempatan asli daerah kita. Nah kemudian di situ kita laksanakan. Maaf dokter, itu bersifat apa dok? Kegiatan yang dikat tadi apa? Pengobatan gratis atau? Jadi nanti di situ komprehensif ya. Artinya ada kegiatan pengobatan gratis, ada kegiatan germasnya. Salah satunya itu senam. Ya. Kemudian ada kegiatan fogging melihat kesehatan lingkungannya bagaimana ya. Kemudian kegiatan-kegiatan penyuluhan. Ya, ini kita laksanakan karena memang nanti dalam kegiatan bakti sosial ini akan melibatkan organisasi profesi yang ada di Kota Ningrat. ID-nya, IB-nya, PPNI-nya, IAMI-nya, seluruh IAI-nya, ya, seluruh kita libatkan di kegiatan itu. Kita sama-sama dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ini kita melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk bakti sosial. Nah kemudian di dalam kegiatan HKN ini kita juga melaksanakan kegiatan ada yang namanya itu pembinaan kader ya, khususnya kader-kader posyandu yang di mana tingkat puskesmas, di tingkat kabupaten. Kita undang itu kader-kader posyandu, pengelola program yang ada di puskesmas, dan itu sudah kita laksanakan ya, kita lakukan rangkaiannya. Nah kemudian nanti puncaknya itu ada kegiatan jambore kader posyandu. Jambore kader tingkat kabupaten dok? Tingkat kabupaten. Jadi nanti ada utusan-utusan perwakilan dari masing-masing kecamatan ya untuk ikut berpartisipasi dalam jambore kader. Di situ nanti ya kita lakukan perlombaan ya, terus kemudian pemberian pemahaman, pengetahuan terhadap 5 meja ya, yang ada di posyandu ya. Betul. Nah apalagi sekarang menjadi ini kita ya trending topik ya sekarang ini ya, permasalahan bagaimana kita untuk angka prevalensi stunting ya, lagi heboh nih dok, stunting ya. Jadi kan sebagai ujung tombak kita tuh kan kader-kader yang ada di posyandu ya dok ya. Jadi ini bagaimana kita melakukan refresh untuk ilmu pemahaman, pengetahuan bagaimana sehingga mereka itu mampu ya untuk menjawab ini semuanya, angka stunting ini. Nah kemudian kita melaksanakan kegiatan jalan santai. Itu ya. Lintas kabupaten family gathering dengan teman-teman kesehatan? Oh iya, itu nanti kita lintas kabupaten ya. Kita coba itu, kemudian senam bersama ya, yang artinya ya harapan kita itu dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini bisa menjadi contoh untuk masyarakat, untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Ya itu.
Dan nanti hari puncaknya itu di tanggal 12 November ya. Itu juga kita melaksanakan upacara Hari Kesehatan Nasional ya. Dan setelah ini juga dalam rangka juga Hari Kesehatan Nasional dan juga sampena hari jadi Kabupaten Lingga, itu juga kita melaksanakan kegiatan baksos lagi, operasi katarak. Biasa. Operasi katarak itu kita bekerjasama dengan Rumah Sakit Sindu Bandung ya, Dok ya. Ya, jadi memang rencana itu di Rumah Sakit Encik Mariam. Oh, pelaksananya di RSUD Encik Mariam, Dok? RSUD Encik Mariam. Kita coba di sana di DAE. Ya, itu nanti rencana itu tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30 November. Ya. Baik sahabat sehat, seperti tadi saya bilang, memang step by step Kepala Dinas Kesehatan kita ini, Dr. Bukit, sudah punya planning kegiatan dari selama dia menjabat sampai saat ini. Kegiatan-kegiatannya banyak sekali, mendatangkan dokter spesialis, kerjasama MOU dengan USU ya, Dok? Iya, USU. Itu untuk mempercepat apa yang ibaratnya biar masyarakat Kabupaten Lingga ini tidak repot keluar-keluar lagi, berobat keluar. Sisi lain, program kedepannya juga akan ada rencananya baksos ya, bagi masyarakat Kabupaten Lingga khususnya. Boleh nanti gimana, Dok, nih cara masyarakat kita agar bisa mendapatkan pelayanan operasi yang seperti dokter sampaikan tadi ini? Bagaimana caranya, Dok? Ya, nanti kan untuk pendaftaran dan proses screening itu melalui puskesmas yang ada. Puskesmas terdekat ya? Boleh ke puskesmas terdekat ataupun rumah sakit untuk mendaftar dan juga screening awal. Screening awalnya itu nanti. Ya, apalagi di puskesmas kita sekarang kan sudah memiliki minimal 2 orang dokter masing-masing puskesmas. Siap. Ya, artinya ini bisa membantu untuk proses screening. Ya. Nah, setelah itu di puskesmas menyampaikan ke kita di dinas. Jadi tidak perlu ke dinas. Cukup pendaftaran dilaksanakan di puskesmas terdekat ataupun fasilitas kesehatan terdekat. Apakah itu di Pustupolindes, tapi kan tetap juga ke puskesmas karena melakukan screening. Ya, jadi juga saya pengen mengajak kepada seluruh masyarakat ya Kabupaten Lingga bahwasanya kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial ya di tanggal 28, tanggal 29 dan tanggal 30 November bulan ini tahun ya, 2022. Ya, mudah-mudahan ini bisa untuk kita saling mengingatkan, dan siapa yang ini ya silakan untuk mendaftarkan. Baik. Jadi sahabat sehat dimanapun berada, yang paling penting itu untuk mendaftar bawa kartu BPJS Kesehatan, atau kartu KIS, ya, Dok? Kartu KIS. Datangi puskesmas terdekat di 14 ya, Dok? 14 puskesmas sekarang ya? Ya, rencananya 14 puskesmas. Datangi 14 puskesmas yang ada di kecamatan masing-masing, silakan daftar di sana, melakukan screening. Nanti Bapak Ibu dokter yang di sana ya akan membantu Bapak Ibu semua yang akan melakukan screening. Baik, dokter, terakhir nih, harapan dokter ke depannya tentang bagaimana sih nanti kesehatan ini yang pengen dokter gapai? Iya, harapan kesehatan kedepannya pasti ya, kita pasti menginginkan dan juga mewujudkan ya pembangunan kesehatan di Kabupaten Lingga itu ya bisa kita jawab sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat kita ya, karena memang melihat kondisi ya kesehatan dengan geografis kita ini ya, khususnya di dalam ini tidak gampang ya. Tetapi saya yakin dengan komitmen kita bersama, kemauan kita bersama, semuanya dapat kita selesaikan. Amin. Baik pelayanan di tingkat puskesmas maupun pelayanan di tingkat rujukan, bahkan program-program yang ada di Dinas Kesehatan itu sendiri. Ya, inilah tugas kita dan PR kita. Makanya ini sekali lagi saya sampaikan, perlu adanya komitmen bersama dalam menjawab ini semuanya. Ya, mungkin itu aja harapan ke depan kesehatan untuk di Kabupaten Lingga, pembangunan kesehatan Kabupaten Lingga bisa lebih baik lagi. Menjadi lebih baik ya. Ya. Baik sahabat sehat dimanapun berada, itulah tadi bincang buat online santai kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lingga, Dr. Bukit Tua Rayanto Gultom. Beliau telah memaparkan visi dan misi program-program beliau ke depannya, harapan beliau tentang kesehatan itu bagaimana sudah kita dengar bersama. Mari kita doakan bersama, semoga
apa yang menjadi cita-cita beliau, apa yang menjadi program beliau, apa yang menjadi tanggung jawab beliau selama memimpin dinas kesehatan ini bisa tercapai ya dok. Semoga kami semua mengharapkan bimbingan dan arahan dari dokter ke depannya bagaimana. Baik sahabat sehat dimanapun berada, demikian mungkin bincang-bincang bual-bual online santai kami pada pagi hari ini. Semoga masyarakat semua bisa mendapatkan informasi mengenai kesehatan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Pak Dokter. Oke.